Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Memes kali ini di pelajaran Sejarah Indonesia. Oke, untuk kali ini Ibu akan membahas soal latihan sejarah mengenai materi tirani matahari terbit, atau kita mengenalnya sebagai kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia ya. Kita langsung saja ke soal pertama. Nomor 1. Langkah awal yang dilakukan oleh Jepang untuk menguasai Asia adalah A. Menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor. Kemudian B. Merebut kekuasaan di Indonesia dari tangan Belanda. C. Menyerang pusat militer di Amerika Serikat. D. Merebut Cina dari tangan Inggris. Dan E. Menguasai wilayah Hong Kong. Jawaban yang tepat adalah ya, betul. Jawaban yang tepat adalah A. Jadi, penyerangan pangkalan militer Amerika di Pearl Harbor ini dilakukan tepatnya pada tanggal 8 Desember 1941. Kita lanjut ke soal yang kedua. Ajaran Jepang yang menjunjung tinggi kehormatan negara dan bangsa, taat dan patuh pada pemimpin, rela berkorban, berani, serta jujur disebut A. Shintoisme, B. Jibakuta, C. Bushido, D. Hinomaru, E. Harakiri ya. Oke, kita bahas satu persatu dulu ya. Ternyata Shintoisme itu adalah sebuah agama yang berasal dari Jepang. Kemudian kalau Jibakuta itu adalah pasukan perang dengan strategi bunuh diri pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Kemudian yang Bushido itu adalah kode etik kesatriaan golongan samurai dalam feodalisme Jepang. Kemudian Hinomaru adalah bendera nasional Jepang, dan Harakiri berarti pemotongan perut dalam bahasa Jepang ya. Singkatnya adalah ritual bunuh diri untuk menebus kesalahan demi kehormatan atau harga diri. Tadi pertanyaannya mengenai kehormatan negara dan bangsa, taat dan patuh pada pemimpin, itu adalah menggambarkan bahwa mereka itu adalah sosok kesatria. Jadi jawabannya C. Bushido itu ya. Kemudian nomor 3, taktik perjuangan yang dilaksanakan oleh para tokoh pergerakan nasional selama masa pendudukan Jepang adalah A. Kooperatif, B. Non-kooperatif, C. Moderat, D. Radikal, dan E. Sangat radikal. Jawabannya adalah apa ya jawabannya? Oke, jawaban yang tepat adalah A. Caranya itu dengan kooperatif atau dengan kerja sama. Kita lanjut ke soal nomor 4. Perlawanan peta ya di Blitar dipimpin oleh siapa? A. Urip Sumoharjo, B. Slamet Riyadi, C. Supriyadi, D. Sudirman, atau E. Ahmad Yani. Masih ingat yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah C. Supriyadi ya. Nomor 5. Upaya untuk mengerahkan tenaga kerja masyarakat dengan kerja paksa pada masa Jepang disebut apa ya? Sering mendengar mungkin kata ini? Iya, betul. Jawabannya adalah Romusa. Romusa itu adalah tenaga kerja yang dipaksa gitu ya, waktu zamannya Jepang. Kemudian nomor 6, apa isi semboyan 3A? 3A ya. Kalau poin pertama, Nippon Cahaya Asia
Betul, Nippon Cahaya Asianya. Nippon penjaga Asia. Ternyata penjaga itu salah, ya, bukan penjaga. Kemudian Nippon pemimpin Asia, betul. Nippon pemimpin Asia, betul. Jadi yang poin A kita kasih tanda salah. Yang kedua, Nippon penjaga Asia. Tadi penjaga salah ya. Kemudian Nippon pelindung Asia, betul. Nippon pemimpin Asia, masih sama tapi masih salah ya yang ini karena ada penjaga Asianya, jadi yang ini pun salah. Kemudian yang C, Nippon Cahaya Asia, betul ya. Nippon pelindung Asia, betul juga. Dan Nippon penjaga Asia, betul salah? Oke, salah juga ya. Jadi kita lanjut ke option yang D. Option D adalah Nippon Cahaya Asia, betul. Nippon pelindung Asia, betul juga. Dan Nippon pemimpin Asia, betul? Ya, betul. Jadi nggak usah dilanjutin ya. Ternyata jawaban yang tepat adalah D. Tapi pengen tahu Bu, yang E-nya boleh. Nippon Cahaya Asia betul. Nippon pendiri Asia salah. Dan Nippon pemimpin Asia salah juga ya. Jadi yang option E pun salah. Jadi yang betul adalah option D. Kemudian nomor 7. Di bawah ini manakah yang bukan menjadi alasan rakyat Indonesia menyambut kedatangan Jepang dengan baik? Ingat ya pertanyaannya, yang bukan. Kita cari yang bukan. Yang pertama, option pertama. Jepang dianggap sebagai saudara tua. Betul? Betul. Yang kedua, karena percaya pada ramalan Jayabaya. Betul? Betul juga. Kemudian yang C, Jepang mempropagandakan bahwa kedatangannya ke Indonesia untuk membebaskan rakyat dari cengkraman penjajahan bangsa Barat. Betul juga ya, karena Jepang mempropagandakan bahwa ingin melepaskan rakyat Indonesia dari jeratan orang-orang Eropa kala itu yang sedang menjajah Indonesia. Kemudian yang D, Jepang menjanjikan kekayaan bagi rakyat Indonesia. Ini kayaknya bukan deh, tapi kita cek poin E dulu ya. Poin E adalah Jepang akan membantu memajukan rakyat Indonesia melalui program Pan-Asia yang memajukan dan menyatukan seluruh rakyat Asia. Yang E betul ternyata. Jadi kalau pertanyaannya yang bukan itu, berarti jawaban yang tepat adalah yang D gitu ya, karena Jepang tidak menjanjikan kekayaan bagi rakyat Indonesia. Nomor 8, tujuan Putra atau Pusat Tenaga Rakyat adalah A, berperang melawan Belanda, B, sebagai pekerja paksa, C, membangun dan menghidupkan kembali segala sesuatu yang telah dihancurkan oleh Belanda, D, sebagai tentara cadangan Jepang, atau E, memberikan pendidikan kepada masyarakat Indonesia. Tujuan Putra. Yang tepat adalah poin C atau option C ya. Menghidupkan kembali segala sesuatu yang dihancurkan oleh Belanda. Kemudian nomor 8. Mengapa Jepang dengan mudah menyebar dan menguasai Indonesia? Mengapa ya? Poin A, karena Jepang sudah mengirim mata-mata sebelumnya. Kita cek poin B, karena Jepang mendapat informasi dari tentara-tentara Belanda. Nggak mungkin. Kemudian yang C, karena Jepang membawa ajaran Hakko Ichiyo gitu ya. Kemudian yang D, karena Jepang telah mengalahkan sekutu. Dan poin E adalah karena Jepang membawa ajaran Shintoisme. Oke. Di sini adalah untuk pertanyaan kenapa Jepang itu mudah banget menyebar di Indonesia. Jawaban yang paling tepat adalah A. Iya ya, karena Jepang sudah mengirimkan mata-mata sebelumnya, atau mata-mata ini disebut juga dengan spionase ya.
Kemudian nomor 10, pembentukan tentara sukarela oleh Jepang yang terdiri atas para pemuda-pemudi Indonesia bertujuan untuk apa ya? A. Mempersiapkan rencana pemberian kemerdekaan. B. Sebagai cadangan pasukan militer untuk melawan sekutu. C. Melatih keterampilan bagi pemuda-pemudi Indonesia. D. Sebagai wujud kepedulian Jepang terhadap masa depan Indonesia. Atau E. Memberi bekal pengetahuan militer kepada pemuda-pemudi Indonesia. Tujuan adanya tentara sukarela ya. Yang paling tepat jawabannya adalah poin B. Karena adanya tentara sukarelawan itu yaitu sebagai cadangan bagi militer tentara ya, bagi militer Jepang untuk melawan sekutu begitu. Kemudian nomor 11. Segi positif di bidang militer pada masa pendudukan Jepang di Indonesia adalah A. Kalahnya Jepang dengan Perang Asia Timur Raya. B. Jepang berhasil melumpuhkan pertahanan sekutu di Asia Tenggara. C. Jatuhnya pertahanan Amerika Serikat di Pasifik. D. Bekal dalam pembentukan tentara Indonesia. Dan E. Meningkatnya motivasi berjuang dalam Perang Asia Timur Raya. Jawaban yang tepat adalah ya, betul ya. Jawaban yang tepat adalah D. Sebagai bekal dalam pembentukan tentara Indonesia. Jadi karena adanya latihan militer waktu zaman pendudukan Jepang ya, masa pendudukan Jepang itu adalah salah satu bekal pembentukan tentara Indonesia yang sampai saat ini kita dikenal sebagai TNI begitu ya. Kemudian nomor 12. Organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan. Ada apa ya sosial kemasyarakatan itu? Ada 4 kalau nggak salah. Ada Gerakan 3A, betul. Ada Putra, betul. Jawa Hokokai, betul. Dan satu lagi sebenarnya ada organisasi MIAI atau Majelis Islam A'la Indonesia. Cuma di sini nggak ada. Yang poin 2 kita cek. Yang 1 betul ya. Yang poin 2 Gerakan 3A betul. Heiho bukan ya, karena Heiho itu termasuk pada organisasi militer dan PETA pun masuk ke organisasi militer. Yang ketiga Jawa Hokokai betul, kemasyarakatan. Seinendan bukan ya, semi militer. Dan Keibodan pun semi militer. Poin D Putra termasuk pada kemasyarakatan. Kemudian PETA pada militer dan Jawa Hokokai sama masuk ke masyarakatan. Tapi tadi kan petanya salah ya. Kemudian yang ini salah, yang ini pun salah, ini pun salah Heiho. Kemudian yang PETA pun salah. Kita cek yang terakhir. Hizbullah itu bukan. Kemudian Bapor atau Barisan Pelopor juga bukan, termasuknya pada semi militer. Dan Putra itu betul. Jadi yang ini pun salah. Jadi yang tepat adalah jawabannya A gitu. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Dalam birokrasi pemerintahan pada masa pemerintahan pendudukan Jepang, dibentuk pemerintahan yang paling rendah, yaitu rukun tetangga atau RT. Nah, rukun tetangga dalam struktur pemerintahan Jepang disebut dengan A. Hakyohan, B. Bunken, C. Tonarigumi, D. Shu, dan E. Kinrohoshi. Kita cek apa itu Kakyohan, Bunken, dan lain sebagainya. Oke, Kakoi atau Kakoi itu adalah artinya keren gitu ya. Kemudian yang Bunken itu adalah petugas manajemen prefektur. Kemudian Tonarigumi itu adalah kerukunan tetangga atau RT. Shu itu artinya kepresidenan. Dan Kinrohoshi adalah kerja bakti atau gotong royong. Tadi pertanyaannya adalah rukun tetangga. Jadi jawabannya adalah
Tonari Gumi. Kita cek Tonari Gumi ada di option C. Ya. Nomor 13 jawabannya C. Lanjut ke soal nomor 14. Tokoh dalam organisasi putra biasa kita kenal dengan 4 serangkai. Berikut yang bukan merupakan tokoh 4 serangkai. Ingat ya, yang bukan di sini. Kita kasih jelas dulu. Ada A. Insinyur Soekarno, B. Muhammad Hatta, C. Ki Hajar Dewantara, D. Kiai Haji Mas Mansur, dan E. Dwi Denker. Kita cek. Ada fotonya, 4 serangkai di sini. Yang pertama itu ada Bapak Soekarno, yang kedua Muhammad Hatta, yang ketiga ada Ki Hajar Dewantara, dan yang keempat ada Kiai Haji Mas Mansur. Tadi pertanyaannya adalah yang bukan. Yang bukan ya, ini di sini. Yang bukan berarti yang mana? Iya, betul. Berarti poin E. Dwi Denker ya. Soal terakhir nomor 15. Di bawah ini yang termasuk organisasi pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang yang bersifat militer. Tadi udah dibahas ya, ada yang bersifat militer, ada yang bersifat semi militer gitu. Heiho betul nggak ya? Jadi yang militer itu ada 2. Yang pertama ada Heiho ya, dan yang kedua itu adalah peta HP ya. Jadi Heiho itu betul? Betul. Seinendan bukan ya, karena Seinendan itu termasuknya pada semi militer. Keibodan apakah betul? Keibodan pun termasuknya pada semi militer. Putra termasuknya pada kemasyarakatan. Dan barisan pelopor atau kita sering sebutnya Bapor itu termasuknya pada semi militer. Jadi jawaban yang tepat adalah poin A. Oke. Itu 15 soal mengenai materi kedatangan Jepang ke Indonesia. Semoga apa yang dibahas kali ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian. Tidak lupa mengingatkan bahwa kita bisa belajar dimanapun dan kapanpun asal kita ada kemauan untuk belajar. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.